Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Nurlilia Awalia dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian dengan NIM 0211200094. Di video kali ini saya akan menjelaskan mesin diesel atau biasa disebut dengan kompresi ignition engine. Untuk pengertian sendiri, yaitu mesin yang memiliki torsi yang cukup besar. Bisa kita lihat pada motor penggerak. Motor penggerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motor bensin dan motor diesel. Untuk prinsip kerjanya itu sama aja. Jadi campuran bahan bakar dan udara yang terbakar di dalam silinder tertutup dan menghasilkan daya ekspansi yang mendorong piston bisa naik turun dan bisa berubah menjadi gerakan rotasi. Mesin diesel ini menggunakan bahan bakar solar. Jadi kalau misal mesin bensin itu menggunakan bahan bakar dari bensin. Untuk solar sendiri mempunyai titik nyala yang lebih tinggi. Apa sih itu titik nyala? Jadi titik nyala adalah temperatur yang dibutuhkan agar solar dapat terbakar dengan sendirinya. Jadi ketika titik nyala itu tercapai, maka solar itu akan terbakar tanpa bantuan percikan dari busi. Ada 4 tahapan dalam langkah kompresi ignition engine ini. Yang pertama yaitu masuknya udara ke dalam silinder. Caranya itu yang pertama, piston itu akan bergerak ke bawah. Setelah itu pergerakan ini membuat volume silinder itu akan membuka dan membesar. Katup pisah pun akan terbuka. Jadi pada silinder itu akan menghisap udara dari in-cup manifold. Lalu langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Pada langkah ini jadi udara itu akan dikompres dilakukan ketika piston itu bergerak ke atas. Jadi akan terjadi pengecilan volume silinder. Pada tahap ini katup itu tertutup sehingga pengecilan volume silinder itu akan menekan udara di dalam silinder. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap combustion. Pada tahap ini solar itu akan disemprotkan ke dalam udara yang tadi dikompres. Solar ini akan langsung terbakar karena suhunya itu melebihi titik nyala. Solar itu akan menghasilkan pembakaran berupa daya ekspansi yang mendorong piston ke bawah. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah buang. Setelah melakukan langkah yang combustion itu, lalu piston itu akan langsung balik lagi pergerakan ke atas dan katup itu akan terbuka. Jadi sehingga gerakan piston itu mendorong gas sisa pembakaran ke dalam knalpot. Jadi itu asap akan bakal keluar asap-asap tuh. Jadi pada silinder ini terdapat mekanisme katup. Mekanisme ini berfungsi untuk mengatur pembukaan katup isap dan buang yang berdasarkan putaran engkol. Jadi berapapun RPM-nya akan tetap terbuka. Jadi kan berapapun RPM pada mesin itu pasti katup mekanisme itu akan tetap berjalan. Jadi dapat disimpulkan kompresi ignition engine ini sama dengan mesin diesel. Alasannya karena mesin diesel ini menggunakan kompresi untuk menciptakan pembakaran, atau bisa kita bedakan yaitu jika mesin diesel itu berupa bentuknya bentuk mesin diesel, tetapi untuk kompresi ignition engine ini dia cara kerjanya atau sistem kerjanya. Jadi perbedaan mesin diesel dan mesin bensin itu, mesin diesel itu dia mempunyai 4 tang. Kalau misalnya mesin bensin itu dia mempunyai 2 tang. Untuk kelebihan dan kekurangan mesin diesel itu, untuk kelebihannya itu mesin diesel dia memiliki daya yang cukup besar dan torsi yang cukup besar juga. Jadi untuk mesin yang ingin jadi cepat, pergerakannya itu akan cepat dan dia menghasilkannya cukup besar, dia menggunakan mesin diesel. Tetapi berbeda dengan mesin bensin, dia memiliki daya yang kecil, jadi kecepatannya itu ya standar-standar saja. Jadi untuk kekurangannya itu, untuk mesin diesel ini dia masih hasil pembakaran itu masih keluar asap gitu. Jadi masih ada asap karena kan torsinya itu yang cukup besar dan titik nyala itu kan si solar itu kan keras gitu. Jadi keluar, jadi makanya bisa panas. Makanya dari situlah jika menggunakan mesin diesel banyak asapnya, itu kekurangannya. Jadi cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.